datang. Bunuh! Aku akan membunuh semuanya. Bunuh! Kekuatan tanda iblis terlalu ganas. Hampir saja. Kalau bukan karena aura pembunuh melindungiku, mungkin aku sudah kehilangan kendali. Sekarang, Allah menyaku dengan tanda iblis. Malah membuatku dapat kekuatan baru. Waktunya mengakhiri semua ini. Manusia yang menarik. Aku semakin menginginkan darahmu. Dia masih hidup. Ning Yu masih hidup. Tidak masuk apa? Mustahil. Dia sudah terkena duri beracunku. Mustahil masih hidup. Akan kucoba teknik baruku padamu. Kekuatan apa itu? Kenapa aku merasa takut? Ini mustahil. Tidak. Duri darah mati. Ingat saksa. Genius. Ini genius paling hebat yang pernah gue lihat. Dengan Ning Yu di sini, uji besar Mujis berarti kita kota Biungin bisa bersaing dengan jenius dari kota lain. Sudah berapa lama? Akhirnya kota Jiumin punya jenius sejati. Duri darah mati. Bagaimana bisa? Anak pasangan itu, kok bisa sekuat ini? Ayah Zambanika, terus. Duri darah mati. Kalian yang lakukan ini. Ning Yu yang bunuh. Apa? Jangan bercanda. Nggak bercanda. Anak ini beneran mantap. Ini. Mereka keluar. Akhirnya keluar dengan selamat. Bahwa kejadian dengan kekuatan sedang. Kalian tidak menghentikannya. Kalau kalian menghentikannya, tidak akan banyak korban. Komandan Chen. Apa kau tidak tahu menjelaskan? Apa yang harus kujelaskan? Bubar saja. Tunggu. Kau bilang ke Ning Yu anak pasangan pahlawan. Dia tidak boleh jadi juara. Jadi kau orang kami menyalahkan. Supaya Shen Jian bisa kalahkan Ning Yu. Makanya jadi begini. Tidak boleh jadi juara. Sepertinya ini dasar sederhana yang kukira. Apa? Jadi kau Shen yang orang punya metan. Dia juga mau halangi Ning Yu jadi juara. Beri kami alasan. Kenapa anak pasangan pahlawan tidak boleh jadi juara? Kematian orang tua Ning Yu tidak sesederhana yang disiarkan. Ini melibatkan orang penting dari kota iblis dan eksperimen penting. Jadi selama ini, atas perintah orang itu, Dinas Pendidikan terus melemahkan pengaruh orang tua Ning Yu. Jadi walaupun Ning Yu hebat, dia tidak boleh jadi sorotan. Supaya tidak mengancam eksperimen itu. Tapi sekarang gagal. Kekuatan Ning Yu melebihi perkiraan. Kau sekeras ini menghalangiku. Ini aku menyampaikannya perangkuaku. Perangkuaku sebenarnya ikat apa? Aku tidak perlu jelasin ke kamu. Komandan Chen, kalau kau tidak beri penjelasan, aku harus bawa tahu ke Biro Keamanan untuk diinterogasi. Ini menyangkut nyawa puluhan peserta ujian. Kepalaku, jangan lupa. Orang dari sistem pendidikan, Biro Keamanan kalian tidak berhak langsung bawa. Insiden ini tanggung jawabmu. Aku bisa langsung ajukan ke atasan untuk bawa kau. Siapa bilang ini tanggung jawabku? Ini jelas salah Meng Chengxi. Komandan Chen benar. Ini semua salahku. Karena aku tidak atur penyelamatan. Makanya banyak peserta yang mati. Aku siap terima hukuman apapun. Bagus. Aku umumkan, Meng Chengxi dicopot dari jabatan setelah diselidiki Dinas Pendidikan. Setelah selesai diselidiki, diserahkan Biro Keamanan. Lama baik. Diurus gimana? Apa maksudmu? Cuma omongan ringan. Bisa lepas dari tanggung jawab. Benar! Kenapa cuma bilang kau dibohongi? Terus tanggung jawabmu bersih semua. Iya. Gara-gara keputusanmu. Banyak orang jadi korban. Tidak bisa anggap kau komandan.
Terus bebas dari hukuman. Kesalahanku akan ditangani atasanku sendiri. Bukan urusan kalian. Bahkan Biro Keamanan tak berhak menginterogasiku. Kuatkan orang tuaku. Apa yang ayah sembunyikan? Mau tahu? Aku tak akan kasih tahu. Berlutut dan memohon padaku. Akan kuselidiki semuanya. Pantas saja. Memangnya kau mampu? Meski kau berusaha keras menghalangiku, aku tetap meraih peringkat pertama. Bukankah itu cukup membuktikan kemampuanku? Sialan. Kau pikir dengan dapat peringkat pertama, kau jadi apa? Padahal di mata orang besar seperti kami, kau bukan siapa-siapa. Contohnya, hari ini aku ingin membunuhmu. Meski gagal, ada yang bertanggung jawab untukku. Bahkan kalau aku ingin pergi, tak ada yang berani menghalangiku. Aku takkan dihukum sama sekali. Kau kesal tidak? Pukul aku kalau berani? Bajingan! Kurang ajar! Berani nak pukul aku? Akan kubunuh kau! Panglimaku, bocah ini memukul aku di depan umum. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia sekarang! Ming Yu memukul kau? Benarkah? Aku tadi melamun, tidak lihat apa-apa. Kalian melihatnya? Tidak ada yang itu. Ming Yu cuma memukul binatang. Mana mungkin dia serang Kapten Chen? Aku juga tidak lihat. Mataku rabun, tidak lihat apa-apa. Kami juga tidak lihat. Ming Yu adalah kawan yang menyelamatkan kami. Dia pula berurusan dengan binatang buas. Aku mendukung Minyu. Kalian memberontak! Minyu, tunggu saja pembalasanku. Kau akan menyesal. Selama ini, aku tak tahu penyebab sebenarnya kematian orang tuaku. Ternyata memang ada yang tidak beres. Tuan, tugasnya gagal. Anak pasangan itu, bakatnya melebihi perkiraanku. Bakat? Di kota iblis yang paling banyak ya orang berbakat. Sayang, yang bisa bertahan dan wujudkan bakatnya tidak banyak. Sebenarnya, orang salah paham soal bakat. Bakat sejati cuma satu, yaitu bertahan hidup, terus jadi kuat. Aku harus dengar. Tuan, Kau paham apa? Minyu, kau sudah masuk radarku. maksud Tuan itu, buat Minyu tidak punya kesempatan wujudkan bakatnya. Harus cari kesempatan lagi. Kepala keluarga Shen. Tuan Muda Shen dia. Dia dibunuh Minyu. Shen dasar niwai Tuan Shen. Dia akan masuk Akademi Kota Iblis atau Akademi Ibu Kota. Sekarang dia mati. Tuan Shen tidak keturunan. Keluarga Shen, aku bersalah. Tapi aku tidak pantas mati. Aku sudah dipecat dari jabatanku. Aku kehilangan segalanya. Aku bersedia membantu kepala keluarga balas dendam pada bajingan itu untuk Tuan Muda Shen. Tidak perlu. Kau sana temani anakku. Karena keluarga Shen sudah tak punya harapan. Maka hancurkan saja harapan semua orang. Sekarang, segel dewa dan segel iblis sudah terbuka, langsung membentak kekuatan segelku mencapai 9%. Tinggal satu langkah lagi untuk jadi master segel tingkat 1. Dan sekarang gerbang dewa dan gerbang iblis sudah terbuka. Dari yang kurasakan, di dalam gerbang dewa dan iblis masih ada peluang lebih besar. Gerbang iblis baru saja terbuka, masuk gerbang iblis dulu. Yang didapat adalah harganya. Yang dibayar adalah hasilnya. Untuk mendapat sesuatu dari gerbang iblis, seperti persembahan jiwa putus asa yang jahat tadi, aku harus bertukar sesuatu. Setelah membuka segel iblis, aku tidak dapat keahlian seperti bentuk dewa saat membuka segel dewa. Aku bisa bunuh duri darah karena baru saja membuka segel, aura iblis mengelora dan bergabung dengan energi pembunuh yang kudapat, makanya bisa bunuh duri darah seketika. Sekarang aura iblis di tubuhku menghilang, kekuatannya tidak ada lagi. Kalau bertemu makhluk seperti duri darah lagi, mungkin aku tetap tidak bisa melawan. Harus mendapat keahlian dari segel iblis. Apa gerbang cahaya di belakang gerbang iblis ini? Sepertinya ada tulisan. Pulpen 10 kampus ya, dapat tulis.
Jadi ini yang disebut yang didapat adalah harganya. Yang dibayar adalah hasilnya. Harus korbankan umur untuk dapat keahlian. Harus korbankan umur untuk dapat keahlian. Pantas disebut segel iblis. Kalau begitu, aku pilih korbankan. 10 tahun umur masih bisa kuterima. Kalau bisa bertahan hidup di masa depan, semua mungkin terjadi. Bentuk iblis aktif. Hah? Kenapa ini? Kok nggak ada perubahan sama sekali? Bentuk dewa bisa memperkuatku. Tapi bentuk iblis ini aktif. Kok tubuhku nggak berubah apa-apa? Bentuk iblis melemahkan ras non-manusia 10 kali lipat. Durasi 30 detik. Waktu tunggu 30 hari. Hah? Efeknya kebalikan dari bentuk dewa? Melemahkan 10 kali lipat. Bentuk dewa bisa dipakai tanpa batas. Tapi bentuk iblis ini cuma 30 detik dan harus tunggu 30 hari. Dan cuma manjur untuk ras non-manusia. Sudahlah, lihat aja ada skill apa di gerbang kedua. Kenapa ini? Pusing banget. Tenaga mental tidak cukup. Tidak bisa lanjut. Maju terus habiskan tenaga mental. Pikiran capek sekali. Keluar dulu aja. Nggak tahu apa yang ada di belakang gerbang dewa. Terakhir gerbang dewa sempat kubuka sedikit. Kali ini nggak tahu bisa masuk dalam kayak gerbang iblis atau enggak. Dengan darah sedalaras, hubungkan talang menuduh dewa. Untuk buka gerbang ini sepenuhnya butuh darah 10 ras. Ternyata buka gerbang dewa ini butuh darah segala ras. Untungnya kalau bukan ras kuat di peringkat 1000 besar, masih bisa didapat. Misalnya ras lemah di peringkat 10.000 ke bawah. Di pasaran bisa beli darah mereka. Sekarang sudah pasti segel dewa iblis ini luar biasa. Dulu aku meremehkannya. Beda banget sama segel yang dipelajari orang lain. Segel dewa iblis ini bisa berkembang tanpa batas. Meskipun perkembangan ini butuh pengorbanan. Suara apa itu? Paki! Kenapa kamu bongkar pintu rumahku? Pintu ini udah rusak. Dipegang dikit ada langsung kopot. Ningyu, aku Chu Jinghong. Keluar sebentar. Ada urusan denganmu. Keluar dulu sebentar. Pintunya jangan lupa diperbaiki. Akhirnya pergi juga. Nggak capek pegang pintu terus? Capek juga sih. Aneh banget. Capek banget kontrol kekuatan. Sebulan ada beberapa hari. Kekuatanku melonjak sampai aku sendiri nggak bisa kontrol. Habis. Ini cangkir terakhir. Kalau si pelit itu tahu, aku remukan semua cangkirnya. Habis aku. Pantas aku merasa barang di rumah berkurang 2 hari ini. Ternyata dia hancurkan semua. Liu Yike ini memang ada masalah. Coba hegatmu. Kok jadi kurus gini? Ada 2 hal. Pertama, kamu harus segera kerja di pusat latihan Yanran. Sudah, Puruga. Nggak mungkin kamu ajak aku ketemu dengan pusat latihan tanpa alasan. Kedua, aku dipecat. Apa? Kamu kan kepala sekolah akademi pertama. Siapa yang bisa meminta kamu? Chen Feng. Dia komisaris biro pendidikan. Cuma dia yang bisa meminta kamu. Kamu kena ibas karena aku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Chen Feng itu pendendam. Dia memang sudah nggak suka sama aku. Apapun itu, kamu membaku di kompetisi 4 akademi. Makanya Chen Feng dendam. Chu, aku berhutang budi padamu. Hah? Aku Chu Jinghong memang nggak salah pilih orang. Mingyu, kamu punya bakat. Punya kemampuan. Punya mental. Masa depanmu cerah. Kau anakku nggak lebih tua beberapa tahun dari kamu. Aku mau kenalkan Yanran sama kamu. Jangan gitu. Aku masih kecil. Umurmu memang masih muda.
Suruh kakak Yanran tunggu aku 6 bulan. Kalau aku lulus akademi tingkat tinggi, menurut hukum aku sudah dewasa. Berani kamu? Ning Yu, dengar baik-baik. Kamu berjalihu sekalian itu untuk bantu aku. Apalagi aku bilang jabatan kepala sekolah. Si kepala keluarga luo yang tahu hubungan kami berdua pasti makin berani kejar Yanran. Kamu inginkan baik-baik. Jangan ada pikiran lain. Lao Chu, jangan marah. Aku cuma bercanda. Masuk saja. Ovia, tangkap dan rekor lagi. Janji kau dulu biar aku berlebihan di alam rahasia Finley. Masih berlaku kan? Tentu berlaku. Masuk ke rahasia hanya lihat medali, bukan orangnya. Sebelum bukan saras manusia kau hidup uji coba. Pasti ada manfaatnya. Kau mau ngapain sekarang? Jangan pedulikan aku. Aku punya tempat sendiri. Kalau gitu bagus, aku masuk dulu ya. Lepas jabatan gaji bebas. Sekarang, akhirnya bisa lakukan hal yang aku mau. Ini baru tempat yang pas buat pria. Kalau ada kesempatan ajak bocah itu ke sini. Pusat latihan kepotensian yang tidak kalah dari siapapun. Metode dan peralatan kami yang terbaik. Aku jamin kalian bisa belajar teknik terbaik di sini. Kita ke pusat latihan luas saja yuk. Iya, ayo. Pemilik, ada apa? Pusat latihan lu itu sengaja bikin masalah. Turunin biaya setengah harga, rebut murid kita. Tidak ada cara mengatasinya? Belum kepikiran cara yang bagus. Wagawo kaya dan berkuasa. Pusat latihan mereka ada di seluruh negara. Bukan lawan yang bisa kita hadapi. Kakak yang ini, kok kayak pernah lihat ya? Ayo cepat. Kau lihat cowok ganteng pasti bilang siapa. Bukan, coba lihat. Sepertinya itu Ningyu. Beneran? Ningyu yang genius dari akademi kedua itu? Bener itu Ningyu. Halo, aku Ningyu. Aku sekarang terkenal ini ya. Ningyu yang tingkat pertama di kompetisi akademi. Bukan cuma peringkat pertama. Ayahku guru di akademi pertama. Katanya, Ningyu di kompetisi itu membalikkan keadaan. Tahan dui darah yang kekuatannya hampir seperti Liga Tingkat ketiga. Selamatkan semua murid. Ningyu, kau idolaku. Semuanya. Ningyu sekarang pelatih di pusat latihan kami. Apa? Ningyu, kau pelatih di tempat ini? Benar. Pusat latihan orang Segiliaran resmi membedakanku sebagai pelatih. Weta, aku akan bantu kalian tingkatkan kemampuan tempur. Kalau Ningyu ada di sini, masih mau ke tempat lu? Ngapain ke tempat lu? Jelas latihan sama Ningyu paling bagus. Dia jenius nomor 1 di 4 akademi. Ikut dia baru belajar yang benar. Latihan bareng idola, bayangin aja udah senang. Aku mau daftar. Aku juga. Aku juga. Tenang, antri dengan tertib. Semua bisa terdaftar. Pemilih. Tapi dalam setengah jam saja, lebih dari 20 menit daftar. Setara 1 bulan biasanya. Hampir semua datang karena Ningyu. Kau tinggalkan semua pekerjaanmu. Cepat buat poster. Pasang iklan di televisi. Umum Ningyu jadi pelatih di pusat latihan potensi gainan. Semakin baik. Baik, langsung kau. Yanran, kau cari aku? Tabahin jaga di belakang. Panggil Kak Yanran. Aku jauh lebih tua darimu. Baik, Yanran. Ningyu, gimana kerja di sini? Lumayan. Cuma muridnya makin banyak. Bentar lagi aku ikut ujian saras manusia. Kayaknya jarang bisa datang kerja. Pusat latihan bisa dapat banyak murid. Itu berkat kamu. Kalau ini jasaku, ada hadiah kan? Tentu ada. Kau mau apa? Beneran ada hadiah? Naikin gajiku dong. Naik gaji tinggal bisa. Balik. Aku kasih ini. Tanda tangan. Hah? Apa ini? Kontrak saham. Pengalaman kuas bayaran. Aku bebas saham buat kamu. Kak, aku masih muda, belum bisa kasih yang kau mau. Mudah apa tidak? Bukan urusanku. Cepat tanda tangan. Bukan yang itu. Kau ngapain sih? Mulai sekarang, pusat latihan ini milik kita berdua. Kita kelola bersama. Untungnya setengah buat kamu. Paham. Kau bos wanita, aku bosnya. Kau pelatih kepala. Cepat kerja. Alat latihan tekanan yang baru datang.
Coba kamu uji. Pemilik, pusat latihan ini susah payah kau dirikan. Kasih setengah saham begitu saja. Tidak sayang? Sayang? Aku senang saja. Kau lihat sendiri pengaruh Ningyu. Dalam beberapa hari, sebagian besar murid di kota rakyat lama kita tarik. Ini bukti Ningyu punya pengaruh luar biasa. Tapi dia cuma siswa dari akademi menengah lagi. Sebentar lagi ujian besar ras manusia. Aku yakin pada Ningyu. Dengan kemampuannya, pasti masuk universitas terbaik. Bahkan mungkin bisa masuk ke 2 akademi legendaris itu. Masa depannya tak terbatas. Seiring kekuatan Ningyu terus meningkat, pengaruhnya akan semakin besar. Kim Yin Lee juga akan jadi jaringan besar bersamanya. Tak kusangka pemilik game sangat optimis dengan Ningyu. Padahal aku tahu sendiri. Baru, Sai. Anak muda bernama Ningyu itu jadi patih di Kim Yin Lee. Kalau bukan karena dia, Kim Yin Lee Yan Ran sudah tutup. Anak dari Akademi Segel Menengah berani mengikaukan urusanku. Hari ini aku akan ajari dia soal santun. Oh, jadi ini alat latihan tekanan baru Kim. Tidak tahan, tidak tahan. Berlevel tidak masih dah aku sudah kuat. Kalau dibuka level 9, langsung jadi bubur dong. Mesin ini terlalu berbahaya. Kak Yang nyuruhku uji coba tekanan level 5 ke atas. Cek intensitasnya, supaya siswa tidak cedera. Baiklah, aku akan coba intensitas tiap level tekanan. Langsung mulai dari level 3. Tidak terasa apa-apa. Langsung coba level 5. Level 5 ada sedikit tekanan. Tapi bagiku masih sangat tertahan. Ini pasti karena segel Dewa Iblis meningkatkan fisikku. Level 6. Tekanan level 7. Luo Feng, kenapa kau ke sini? Kau tidak diterima di sini. Yan Ran, hari ini aku bukan mengkaimu. Mana Ningyu? Suruh dia anamiku. Mau apa kau dengan Ningyu? Kalian cari dia. Suruh bocah itu keluar. Luo Feng, tahu dan dicorai. Aku kelaput biu kemenang. Chuyan Ran. Lapor. Lapor saja. Lihat apa biro keamanan bisa sentuh aku. Sekarang ayahmu si tua bangka itu bukan lagi kepala akademi pertama. Tidak ada yang bisa menolongmu. Tuan Luo, ketemu. Wah, itu ada yang auto tekan. Tekanan level 8. Nyalakan. Wah, tekanan ini memang bisa mematikan untuk siswa biasa. Bahkan penyegel level 2 tidak akan kuat. Tapi aku bisa rasakan fisikku pelan-pelan menguat. Alat penguji tekanan ini memang berguna. Sekarang coba intensitas level 9. Nah, ini baru terasa. Sekarang jelas terasa fisikku menguat. Tapi penguatan ini tidak terlalu berarti bagiku. Segel Dewa Iblisku memberikan perubahan yang jauh lebih besar. Tuan Luo. Ada di mana? Kalian minggir. Aku akan tarik buta itu keluar sendiri. Bocah, keluar sekarang. Ini apa-apaan? Kalian. Kenapa beri hormat sebesar ini? Bocah, kau Ningyu? Ya, oh. Aku Tuan Luo dari game latihan Jin Li Luo. Sekarang ku beri kau 2 pilihan. Pertama, langsung mengundurkan diri dari sini. Kedua, akan kulumpuhkan. Kau biasanya mengancam orang sambil berlutut begitu? Kau cari mati. Kalau aku berdiri, tidak akan kubiarkan kau. Aneh. Ningyu, mana bosan gaya lain? Ika-iki masalah. Lagi sujud di sana. Tekanan yang bocor saga membuat Luo Feng tidak bisa bangkit. Kau buka level berapa? Level 9. Efeknya bagus. Tapi tubuh siswa biasa dengan lebih dari level 5. Bisa berbahaya nyawanya. Level 9. Tekanan level 9. Bahkan ini level 3 pasti terluka. Ningyu ternyata berhasil menyelesaikan tesnya. Sudah berkali-kali menilai tinggi, tapi tetap melemahkannya. Lai, Nyu. Kakak Ningyu makin tampan. Auranya makin memikat. Bicara apa sih? Kenyataan kan? Paman Huang, dari aku. Ningyu, aku bisa tidak dikeluarkan dari akademi. Bahkan setelah Meng Chengzi pergi, aku jadi kepala akademi. Semua karena bantuanmu. Jadi,
Aku langsung bicara terus terang. Kalau bukan karena bantuan paman, aku mungkin sudah tidak di akademi lagi. Paman tidak usah sungkan, langsung saja. Aku ingin kau mengulurkan diri dan ujian besar umat manusia. Apa? Paman Huang, kenapa bilang begitu? Demi keselamatanmu. Setelah kompetisi 4 akademi, kau jadi terkenal. Itu bagus. Tapi bersamaan itu, banyak masalah datang. Sekte Tambaklan, keluarga Shen, dan Chen Feng dengan orang-orangnya sepertinya sudah membidikmu. Ini hasil diskusiku dengan Direktur Jenderal Hu Shengdao. Akhir-akhir ini demi keselamatanmu, dia terus memantau gerak-gerik ketiga pihak itu dan menemukan ada yang diam-diam bergerak. Kalau aku mengikuti ujian umat manusia, mereka akan membebaskanku. Selanjutnya, Jara Sansia, aku akan merekomendasikanmu ke militer atas nama akademi. Kau bisa langsung masuk tentara. Orang-orang itu sekuat apapun, tangannya tak bisa mengganggu kita. Jadi kau paling aman. Paman Huang, aku mau ujian Sansia. Kenapa? Masa ujian lebih penting dari nyawamu? Aku mau masuk ke memasuki Kisah Minian. Tanah ayah ibuku dulu lulus dari sana. Ming Yu, bagaimanapun juga, Paman Huang akan selalu jadi Paman Huang untukmu. Aku akan selalu di belakangmu. Siap. Paman Huang, aku pergi dulu. Kalau banyak orang mau menyerangku, aku juga tak bisa diam saja. Sekarang terjadi pertama, masuk ke manusia, tinggalkan Tuhan. Pantas saja akademi pertama kota rakyat lama. Gerbangnya jauh lebih megah dari akademi kedua. Berhenti! Mau apa? Aku mau masuk rahasia untuk dibawa. Anda punya medali ini. Tunggu sebentar, aku perlu lapor dulu. Bocah dari mana? Pergi sini. Sikapmu kok berubah drastis. Bocah, kalau mau pergi, jangan salahkan aku tasuan. Aku punya medali. Kalian bisa halangi aku masalah rahasia. Berani menerobos akademi pertama. Biar Tukian bilang, orang seperti untuk bunuh juga percuma. Hai. Tanganku. Direktur Chen yang kau bilang, namanya siapa? Chen Feng. Stop ya, kau tunggu lagi. Direktur Chen datang tiba-tiba jadi direktur di sini. Chen Feng ternyata jadi direktur di sini. Kayaknya hari ini masuk alam rahasia bakal ada masalah. Bocah, nyalimu besar juga. Berani-beraninya masuk alam rahasia akademi pertama. Aku punya medali. Kenapa tak boleh masuk? Menurut aturan akademi pertama, medali alam rahasia hanya untuk yang berkuat. Jadi, Ming Yu, itu anak kau. Kau sudah pernah kugantai kepalaku. Cari mati. Hari ini aku balas dendam kompetisi 4 akademi. Rasakan pisau anginku yang baru. Lumayan. Kemudian habis kutai dulu. Sejak kalah darimu, aku pemain akademi. Sekarang gua pasti tidak ceritakan. Kekuatanku meningkat sampai aku sendiri takut. Kau pasti mati. Aura pembunuh. Bunuh. Tapi sayangnya, aku juga makin kuat. Sialan. Aku pasti bunuh kau. Sampah. Namaku Li Tingong. Kakak sampah ini. Aku di profesional. Li Qinglong sekarang direkrut jadi murid akademi pertama. Murid yang bertarung. Kalau boleh kasar, mati juga percuma. Pemburu iblis. Katanya mereka yang berkelana di daerah sangat berbahaya. Khusus berburu binatang buas dan iblis. Orang-orang ini kejam dan ganas. Bahkan binatang buas pun takut. Aku bilang ini semua. Biar kau mati dengan jelas. Sekarang, kau sudah siap mati? Idiot. Kau sudah cari mati. Ming Yu, kau mati saja. Tak ada yang lebih tahu dariku. Sebab kuat orang gila ini. Bentuk dewa. Tambahan 10 hari. Ning Yu bisa tahan serangan orang gila ini. Waktu dia lawan aku, dia ternyata belum pakai kekuatan sebenarnya.
Saya bola menghancurkan langit dan bumi. Aku tak ada waktu main-main. Serangan ini mengirimmu ke akhirat. Bahaya. Ini pertama kalinya aku merasa sangat terancam. Serangan ini bahkan aku pun bukan tandingannya. Bocah, kau pasti mati. Mati. Bentuk iblis. Pemahas puhai. Apa? Cuma gini? Coba-coba pakai pelemahan 10 kali. Ternyata berhasil. Sekarang artinya Li Qinglong ini. Kenapa begini? Kenapa tiba-tiba aku loyo? Lagi. Mau berapa kali juga kau tetap loyo? Pelemahan 10 kali. Hai. Apa? Kakak dia. Li Qinglong, kau kenapa? Kau kan orang gila. Bangun sekarang. Sialan. Belum pernah selemah ini. Jangan-jangan ini kemampuan bocah ini? Tapi belum pernah dengar ada kemampuan yang bikin orang lemah. Apa bahaya Anda sendiri diri sendiri? Lihat kau jadi loyo begini. Chen Feng. Sekarang aku boleh masukkan? Jangan bermimpi. Sampaikan. Semua murid di sekolah berkumpul di sini. Ningyu, kau mau masuk ke alam rahasia boleh. Kalahkan semua murid akademi pertama. Chen Feng. Kau targetin aku seperti ini. Apa tidak mau? Dasar bocah, kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa. Kau sudah divonis mati. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Oh, aku divonis mati? Siapa ya vonis? Kau belum pantas tahu. Semua dengarkan. Siapa yang bunuh Ningyu? Dia berhak masuk alam rahasia. Kesempatan masuk alam rahasia. Ini kesempatan luar biasa. Kalau bisa masuk alam rahasia sebelum ujian Saras Manusia, nilai ujian pasti naik drastis. Meski dia hebat, aku tetap mau bunuh dia. Wah, banyak sekali. Kenapa aku jadi sedikit semangat ya? Bila, bocah ini bukannya kabur, malah berani serang duluan. Pemberani juga. Satu orang lawan seluruh sekolah. Sombong banget. Serang. Tunggu. Kenapa? Ciut nyali? Sekarang, aku sudah bilang. Nasibmu sudah ditentukan. Jangan salah paham, aku miskin. Takut kalian pecahin ponselku. Aku tidak tahu, wow. Sekarang bisa mulai. Serang. Ningyu memang hebat. Tapi kita banyak. Masa dia isi kepala dia sendirian? Anda saja juara kompetisi 4 akademi. Memang pemberani. Bersama, serang dia dari segala tanpa celah. Pelemahan 10 kali lipat. Lemah 10 kali lipat dia maupun pada muridmu ini. Berarti hanya bekerja pada ras non-manusia. Jadi identitas Li Qinglong memang bermasalah. Bocah ini tidak kuat melawan kita semua. Lanjut. Hancurkan dia. Bentuk dewa. Muatan 10 kali. 40 orang tumbang. Bocah ini capek. Terus serang. Bikin dia habis tenaga. Bagus. Kesempatan untuk uji batas tempurku. Ningyu akhirnya jatuh juga. Tapi dia setidaknya sudah jatuhkan 100 murid kita. Baru 100 sudah agak capek. Ayo lagi. Apa? Dia bangkit lagi. Takut apa? Mau dia jatuhkan 100 orang terus kenapa? Akademi pertama punya 500 murid. Siapa yang bisa serang dia? Aku beri 3 benda cetakan. Kalau begitu aku semangat. Serang. Paling tidak kasih dia 10 pukulan. 156. 197. Kecepatannya mulai turun. Dia sudah kehabisan tenaga. Terus serang. Aura pembunuh. Yang ke-250.
Siapa bilang Ningyu kehabisan tenaga? Ini sudah jatuhkan setengah murid akademi pertama. Ini bukan jenius biasa. Ini monster. Hadiah tak terduga. Pokal kekuatan cekakanku. Aku petekan dan cekakan. Sudah mencapai titik kritis 10%. Sialan. Kenapa bocah ini bisa tahan lama sekali? Kepala akademi. Apa giliranku sekarang? Maju. Tidak bisa dibiarkan terus. Pakai jurus makan. Mengerti. Tidak tahu mau. Sebanyak ini orang masih pakai cara licik. Apa? Sekarang tahu apa itu serangan mendadak? Senapan energi cetakan. Senjata kuat dengan kemampuan dari master cetakan yang kuat. Tidak kusangka untuk kawan aku. Semai pakai senjata seperti ini. Kau tidak mati. Masih bisa bicara. Harus kuakui memang hebat. Bentuk dewa meningkatkan ketahananku 10 kali lipat. Kalau tidak tadi berbahaya sekali. Sayang senjata berharga ini cuma bisa dipakai sekali. Soalnya minta master cetakan kuat mengisi butuh biaya mahal. Dipakai untuk lawan murid kecil sepertimu. Kau harus merasa terhormat. Sialan! Saya harap bisa pemenang. Ningyu, jangan salahkan kami. Ini takdirmu. Bunuh! Ada pilihan lain. Hancurkan! Itu. Ini tanda terobosan kekuatan segel. Sepertinya dia menembus ke level 1 ahli segel. Mana mungkin? Bocah ini hebat sekali. Tadi belum sampai level 1 ahli saja. Kekuatan segel akhirnya mencapai 10%. Sekarang aku resmi jadi ahli segel level 1. Bocah ini terobosan di tengah pertempuran. Padahal baru terobosan ke level 1 ahli segel. Kalau nanti dia sampai level 2 bahkan 3 ahli segel. Bisa gawat. Lukaku sembuh total. Aku merasa sangat kuat sekarang. Maju, semuanya maju. Dia baru level 1 ahli segel. Habisi dia. Selesaikan bunuh kau. Gawat! Lari! Lari? Kira kau bisa? Kepala Ken! Tolong aku! Ampun! Kakak Ningyu! Kakek Ningyu! Ampuni aku! Ini. Bau buah. Siapa berani halangi aku? Kalian bengong apa? Maju, maju sekarang. Siapa belum dia? Tambah besar. Hadiahnya aku lipat gandakan. Aku tidak mau lagi. Aku juga tidak mau. Astaga, ini monster berbentuk manusia. Tidak mungkin menang. Ibuku panggil aku pula makan. Kalian kembali semua. Sampah. Kalian semua sampah. Senior lawan satu sekolah. Dan dia menang. Semua murid kabur ketakutan. Hanya gerombolan tidak teratur. Sampah sebanyak apapun tak berguna. Kepala Ken, hari ini berkat kau aku terobosan. Terima kasih sampai 18 turunan nenek moyangmu. Bocah sialan. Jangan senang buru. Jangan paksa aku habisi kau sendiri. Kalau berani, ayo sini. Kalau tidak berani habisi aku, kau anak aku. Sialan. Aku tidak tahan lagi. Aku habisi kau. Chen Feng, ahli segel level 2. Sudah jelas. Bocah sialan. Baru terobosan level 1 sudah berani teriak padaku. Meskipun tidak jadi kepala lagi, aku tetap habisi kau. Berhenti di sana. Jangan sama siapa orangnya. Kau bodoh. Tunggu aku keluar dari alam rahasia. Kau ambil aku, ayah. Kesal sekali. Hari ini aku tunggu kau di sini. Tapi habis kau. Aku Chen Feng bukan manusia. Sepertinya ujian tahap ini. Naik tangga. Sampai ke akar ratu, ambil benda saya. Ada tekanan di tangga. Ahli segel lemah tidak bisa jauh. Tapi untukku, mudah saja. Bentuk dewa. Penguatan 10 kali. Sangat mudah. Dapat. Tapi cuma satu. Tang Sei. Akar batu ini otomatis muncul benda segel. Tahu aku hancurkan altarnya. Apa jadinya ya?
Coba saja. Efeknya sebagus ini. Cuma satu tendangan muncul satu benda segel. Lanjut. Tidak mampu lagi benda segel. Tapi dapat lumayan. Dapat 5 benda segel. Langsung serap. Setelah jadi ahli segel level 1, butuh lebih banyak benda segel untuk naik level. Serap 5 benda segel. Tidak beri peningkatan jelas padaku. Naik kurang dari 1%. Ini seharusnya tempat tahap kedua. Sebelum masuk, aku dapat info dari Chu Jinghong. Setiap tahap di alam rahasia ada benda segel. Makin banyak tahap dilewati, makin banyak benda segel tidak. Dapat berapa banyak? Tergantung kemampuan dan keberuntungan. Ada apa? Gempa? Astaga, dari mana benda ini sebanyak ini? Ada benda segel di tanduknya. Bentuk dewa. Sialan. Begitu ambil benda segel, banteng langsung serang. Kalau begitu, kalahkan kau. Berhasil. Ini cara tepat dapat benda segel. Kali ini dapat banyak. Dapat 17 benda segel. Langsung serap. Gila. Gue di sini bertahun-tahun, baru kali ini lihat orang lewatin rintangan kayak gini. Rintangan pertama kan lo tinggal ambil katanya aja. Ngapain lo ngerusaknya? Di tenang lo tinggal tapi cepetan kambil cetakannya. Malah lo bunuh sapinya. Kesal banget gue. Ini rintangan ketiga. Kak, sini main yuk. Aku gatal nih. Bisa bantu garetin? Kalau ini rintangan ketiga, peserta mana yang kuat hadapin godaan kayak gini? Ayo dong. Jangan bikin aku nunggu lama-lama. Main bareng yuk. Cantik-cantik, aku datang. Kak. Kamu, Maaf ya, aku alergi sama cewek. manusia sialan. Kamu sama sekali tidak tergoda. Kamu harus Gila juga. Ternyata kan ular cantik. Pantesan bisa rubah dari cowok canggih. maksa kami ke wujud asli. Kamu salah kematian pingsan. Rasain aura maut kami. Bikin kamu panik dan tamat. Aura kalian masih cupu. Rasain aura asli gue. Apa? Ini aura iblis murni. Kenapa manusia bisa punya aura iblis murni? Nggak mungkin. Kabur. Jangan ada yang kabur. Berhenti. Ampun, Tuan. Kalau kalian gini bikin gue bingung nih. Susah buat gue nyakitin cewek yang minta ampun. Kalian ini tahu kan? Iya. Kami iblis betina. Kami cewek. 2 syarat. Pertama, kasih ini adalah asli kalian. Tuan, ini darah asli kami untuk Tuan. Bagus. Darah ras pertama dapat. Syarat kedua, semua cetakan buat gue. Ini 3 cetakan untuk lulus. Untuk Tuan. Gue bilang semua cetakan. Jangan bikin gue ulang. Tuan, ini 20 cetakan. Nggak ada yang disembunyiin. Semua buat kamu. Nggak tahu mau banget, botak. Rintangan ini kan kamu tinggal nggak tergoda. Bisa dapat 3 cetakan. Kamu malah bunuh hampir semua ular cantik. Ambil semua cetakan. Kok tega sama cewek? Bikin gue kesal tapi senang juga. Rintangan keempat, kita lihat bisa lewat nggak. Kalau bisa, seru nih. 20 cetakan semuanya diserap. Kekuatan naik lumayan. Nggak buruk. Rintangan ini cuma gubuk kecil. Rintangan ini menarik. Di meja ada 30 cetakan. Kalau gue ambil pasti bahaya. Tapi gue tetap ambil. Petir langsung serang mental gue.
Tapi level segini nggak mempan buat gue. Satu lagi. Buat petir udah makin besar. Serangan mentalnya makin kuat. Berarti, makin banyak cetakan yang gue ambil. Serangan mentalnya makin kuat. Cetakan ke-10. Sekarang serangan mentalnya naik 10 kali lipat. Meski sakit, tapi kayaknya bisa latih kekuatan mental. Kalau gitu, Kau bocah ini berhenti? 10 cetakan udah batas dia? biar hemat waktu, gue ambil sisanya sekaligus. Apa? Bocah ini ambil 20 cetakan sisanya sekaligus. Dia gila. 20 cetakan artinya semua serangan mental langsung keluar bareng. Penggrafir pemula nggak mungkin tahan. Bocah ini amat. Ambil 20 cetakan sekaligus artinya semua serangan mental langsung keluar bareng. Penggrafir pemula nggak mungkin tahan. Lagi! Ada tambah mental 10 kali lipat. Meski sakit, tapi gue masih kuat. Dia baik-baik aja. Mati? Itu luar fenomena aneh. Kira kebasan pedang, iya. Bocah itu nggak bakal selamat. Segar banget. Buah petir ini memang bagus buat melatih kekuatan mental. Bocah ini masih baik-baik saja. Dan dia pakai cahaya kecil buat melatih kekuatan mental. Bagus, kau memang luar biasa. Kurang. Gua serangannya lebih kuat lagi. Gila. Lebih gila dari gue dulu. Bocah, kalau kau bisa lewati ini, mungkin kau bisa kasih gue kejutan. Serang berakhir sampai bikin pingsan. Tapi untung tidak apa-apa. Gue diskusikan kekuatan mental gue berkembang banyak. Setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Rintangan ini tidak cuma dapat gerakan, kekuatan mental juga naik banyak. Untung banget. Hebat. Benar-benar hebat. Bocah ini berhasil bertahan. Bagus. Sangat bagus. Tadinya sudah putus asa. Tidak kusangka ada harapan lagi. Setelah 30 cetakan, sekarang nomor 3 gue sudah mengalah sekitar 15%. Tinggal 5% lagi, jadi akhir saya tidak kuat. Selanjutnya, ini rintangan kelima. Ini. Tempat ini agak aneh. Rasanya seperti tempat eksekusi. Tidak bisa lepas sama sekali. Ada yang beras. Apa? Sialan! Gue belum mati kan? Lagi? Brengsek. Ini rintangan. Ini adalah rumah jadal. Bangun lagi. Daya hidup gue kuat juga. Belum mati. Sial! Jangan main begini dong. Gue bisa dibelah jadi 2. Apa yang terjadi? Jangan-jangan tadi semua ilusi? Bocah, selamat kau lewati rintangan ini. Selanjutnya rintangan terakhir. Udah lewat begitu saja? Sudah lewat. Bocah, jalan terus. Kalau sudah lewat, cetakannya mana? Kasih cetakannya. Ini. Kau masuk dulu. Masuk tadi kasih. Kasih dulu. Kasih baru gue masuk. Sekarang bisa masukkan. Cuma 5 cetakan. Kau ngasih receh? Kau mau berapa? 40. Kau minta kebanyakan? Bocah. Gue mati hidup lagi dipotong dibelah segala macam buat lewati rintangan kelima. Apa dasar 40 gerakan? Rintangan sebelumnya gue dapat 30. Oke. Bocah. Gue kasih. Ambil. Bocah, buruan masuk. Lewati rintangan terakhir. Santai dulu. Tunggu gue serap cetakan ini. Kau. Tenang. Jangan sampai emosi. Kemajuannya jelas. 100 cetakan lagi, hampir bisa naik ke ahli segel tingkat 2. Bocah, cepat masuk. Santai.
Gue istirahat dulu. Dasar kau! Gue tidak tahu apa yang ada di depan. Gue tidak semudah itu dibohongin. Ratusan tahun. Bocah ini ahli segel pertama yang sampai sini. Gue sabar. Bocah, gue tidak akan niat jahat sama kau. Oh, gimana caranya kau buktiin tidak berniat jahat? Ini. Kau mau gue buktiin gimana? Kasih beberapa cetakan buat tunjukin niat baik kau. Kau. Gue kasih. Kau supaya tidak akan sakit gue. Tidak perlu kan? Bocah menyebalkan. Gue pengen banget hajar kau. Kalau gitu gue pergi. Baiklah. Gue sumpah. Gue tidak akan sakiti kau apapun tadi. Kalau langgar sumpah, gambar segel hancur. Oke, langsung ke inti. Kau mau bilang ke apa? Kau tahu gue mau kau lakukan sesuatu. Jelaslah. Niat busukmu itu, orang yang gak bodoh pasti tahu. Bocah kurang ajar. Gue udah berapa tahun umurnya, masih dibilang punya niat busuk. Karena kau sudah tahu, gampang aja. Tolong lepaskan jimat di batu ini buat gue. Gak masalah. Anak muda, nggak nyangka kau begitu mudah setuju. Bayar dulu. Kau lepaskan jimatnya dulu, baru kasih katakan jimatnya. Bayar dulu. Baru kerja. Kau ini anak paling. Sudah, gak usah digelang. 20 cetakan jimat, ambil. Paling gak tahu malu yang pernah kau temui. Bagus kalau kau sadar diri. Kau terkurung di sini sekian lama, pasti ada bahaya kau lepaskan jimatnya buat selamatkan kau. Gue cuma gak mau gampang dibohongi aja. Sial. Ternyata memang berbahaya. Bahkan lebih bahaya dari rintangan sebelumnya. Anak muda, jangan bilang kau nggak sanggup. Provokasi nggak mempan buat gue. Buka. Tenaga gue hampir habis semua. Lepaskan satu jimat aja susah banget. Bagus. Ternyata gue nggak sakit kau, anak muda. Lepaskan 2 jimat lagi, dan tugasmu selesai. Lanjut. Sialan. Anak muda, kamu baik-baik saja. Ternyata tetap nggak bisa ya. Meski sudah melewati banyak rintangan. Meski anak ini sudah yang terbaik yang gue temui selama ratusan tahun. Tetap saja nggak bisa. Turun. Anak ini sebelum mati berhasil lepaskan jimat kedua. Sayang. Akhirnya tetap nggak lepaskan yang terakhir. Meski kau nggak tahu malu di beberapa hal. Tapi kau mati demi gue akan ingat itu. Sakit banget. Sialan. Kau nggak mati? Masih ada satu jimat terakhir. Meski gue juga mau kau lepaskan jimat terakhir buat gue. Tapi dengan kondisimu sekarang kalau sentuh jimat ketiga, pasti mati. Tambah bayarannya. Apa? Bayarnya. Gue akan lepasin jimat 3 buat kau. Kau nggak takut mati? Anak muda, dengar saran gue. Kau keluar dulu. Sembuh lalu kamu baru masuk lagi nanti. Gue nggak buru-buru. Gue buru-buru. Kalau gue keluar, nggak mungkin bisa masuk lagi. Ini. Gimana? Mau tambah pikiran? Tama, pergi. Anak muda, dia mau taran kau. Kau yakin mau coba meski harus mati? Yakin. Baiklah. Kau mau berapa? 500 cetakan jimat. Kau memang mintanya kelewatan. Bankku yang sebanyak itu. Ratusan tahun hampir habiskan semua cetakan jimat gue. Cuma tinggal galat lo. 80? Harusnya cukup. Kasih ke gue. Orang baik, ay. Berarti kau masih hutang ke dua lo. Kau memang benar-benar nggak tahu malu. Sukses kau gagal ditemukan sekarang. Kau mau ngapain? Tersebut tingkat 2 jimat. Tembus. Ini terobosan ke tingkat 2 pembuat jimat? Kenapa terobosan pembuat jimat tingkat 2 bikin keributan sebesar ini? Bayangan dewa iblis di atas kepalanya itu apa? Pantang menyerah. Bertarung. Mantap.
Astaga, anak ini sebetulnya makhluk apa? Pembuat jimat mana yang punya tanda seperti ini, Sah Terobosan? Berhasil. Sekarang gue pembuat jimat tingkat 2. Kuat luar biasa. Anak muda, boleh gue tanya sesuatu? Jimat yang kau bangkitkan itu sebetulnya apa? Gue lihat ada sesuatu yang luar biasa dari dirimu. Mau tahu? 500 cerakan Sudahlah, aku nggak tahu. Lepaskan jimat ketiga untukku. turun kau. Terbuka, akhirnya terbuka. Ratusan tahun, akhirnya kakek keluar. Keluar. Kalian para bajingan, tunggu pemalasan kakek An. Anak muda, baik-baik saja. Apa aku kelihatan baik-baik saja? Ada masalah, juga nggak masalah. Walaupun kau tinggal setengah nyawa, kakek An bisa menyembuhkanmu. Dalam sekejap semua lukaku hilang. Ini ahli kami. Baru bilang kau ahli. Kok langsung begini? Omong kosong. Siapa yang nggak bisa? Aku tersegal terlalu lama di sini. Tenaga dalam habis parah. Anak muda. Aku harus pulihkan tenaga dulu. Pergi duluan. Tunggu dulu. Kenapa? Lihat kemampuanku yang hebat. Ada yang mau bicarakan? Utang 420 benda kita akan kapan dibayar? Menyingkirlah. Dalam sekejap hilang. Level Master Segel apa ini? Level 8. Level 9. Bahkan lebih tinggi. Kakek tua ini kuat banget. Nggak sia-sia datang. Sekarang harus keluar. Masih ada yang nunggu di luar. Kok anak itu belum keluar? Jangan-jangan mati di dalam? Ranah angin petir memang untungnya besar, tapi sangat berbahaya. Mati lebih bagus. Biar aku nggak usah repot. Bapakmu keluar. Anak muda, lama banget baru keluar. Kayaknya kau sembunyi di dalam karena takut keluar. Benar. Kalau takut, kesini berlutut menyesal. Mungkin aku biarkan kau hidup. Baiklah. Dasar polos. Biarkan kau hidup. Itu nggak mungkin. Hari ini kau harus mati. Bagus. Penurut sekali. Sekarang berlututlah. Sialan kau. Kepala. Kau bohongi aku. Kau mati. Ini dia Pukian. Sama sekali nggak bisa lawan. Setelah latihan di ramah angin petir, Ningyu jadi lebih kuat. Kau mati. Menyingkir. Angin jernih. Setelah pertempuran ini, Ningyu itu mati atau hidup. Jangan ganggu dia. Mengerti? Mengerti? Kalau aku diberi 100 nyari pun gak berani. Anak itu sama sepertimu, bukan manusia normal. Ningyu sekarang lawanku Li Qinglong yang sebenarnya. Kak, mau kemana? Lembah Kemahian. Berlatih. Lembah Kemahian? Itu pakai orang gila aja nggak mau ke sana. Cuma orang gila yang pergi. Kayaknya kakakku benar-benar terpancing. Anak muda. Aku Master Segel level 2. Kau sudah tamat. Master Segel level 2. Seolah cuma kau yang punya. Level 2. Kau juga jadi Master Segel level 2. Secepat apa naik levelnya? Ranah angin petir walau termasuk ranah yang kaya. Tapi belum pernah dengar ada yang naik level setelah masuk. Anak ini lebih jenius dari perkiraanku. Kaget. Terkejut. Mau berlutut menyembahku? Anak muda, aku akui kau sangat luar biasa. Tapi ini juga alasan kenapa aku harus singkirkan kau. Kalau tidak, masalah besar nanti. Segel dari bumi. Hampir saja. Ini kemampuan Segel Chen Feng? Anak muda, nggak pernah kukira kau bisa paksa aku keluarkan kekuatan penuh. Kau bisa mati dengan tenang. 推到这个朋友对他ini nggak bisa jaga. Setiap orang memang punya kemampuan Segel yang unik. Bocah, sekarang kau tahu kekuatan asliku. Melawanku, kau masih terlalu hijau. Duri bumi,
Bunuh dia. Wujud dewa 10 kali lipat. Hancur. Apa? Dui bumiku diinjak sampai hancur. Ini mustahil. Masih gunakan proof apa lagi? Keluarkan semuanya. Oh ya, aku lagi. Sialan. Aku tak percaya tak bisa membunuhmu. Dengan darahku, ku panggil tombak dewa. Aku tak percaya kau masih bisa selamat. Mati! Ayo. Aku juga mau coba batasku. Pelindung aura pembunuh 10 kali lipat. Hancurkan. Tak apa. Ning Yu baik-baik saja. Bahkan memecahkan serangan mematikan Direktur Chen. Kau ini makhluk apa sebenarnya? Semua ini tak bisa mengalahkanmu. Sekarang giliranku. Ning Yu, kita bisa bicara baik-baik. Bicara apaan? Ning Yu, jangan gegabah. Kau mau apa? Akademi pertama bisa kuberikan padamu. Aku mau nyawamu. Kau tak boleh membunuhku. Aku direktur akademi pertama. Membunuhku, kau akan kena sanksi aliansi pemahat segel. Memangnya aku peduli? Jangan bunuh aku. Apa yang kau mau bisa dinegosiasi? Berlutut. Aku direktur. Beri aku muka dong. Berlutut. Asal kau tak bunuh aku mau berlutut. Ini kemakai untuk aku. Sudah belakangku sedikit sempat ngas. Sekarang kau bisa bicara. Aku tak tahu. Cari mati. Aku sungguh tak tahu. Kau bisa cari orang bernama Chuyanan di akademi pertama. Dia yang tahu. Dan dia juga yang menyuruhku membunuhmu. Chuyanan. Kenapa nama ini terdengar familiar? Kuingatkan kau. Chuyanan orang besar sesungguhnya. Itu kaya berdakwah. Kau mau balas dendam padanya mustahil. Itu bukan urusanmu. Hai ini kau nurut. Ingat, kalau ketemu aku lagi, berlututlah seperti anjing di hadapanku. Sialan. 3, 2, 1. Ayo. Bocah, kau lengah. Aku akan bunuh kau. Tidak, kau yang lengah. Apa? Tidak. Kau bunuh aku. Kau juga tak akan selamat. Tidak, kau yang serang aku duluan. Aku membunuhmu itu bela diri. Lagi pula aku punya medali laut biru. Ada pun bersenjata katamu. Aku tak akan terima kenapa. Aku tak terima. Kepalaku Zendao. Aku Mingyu. Mingyu? Ada apa? Kepalaku. Aku baru saja membunuh Chen Feng. Aku membunuh direktur akademi pertama Chen Feng. Bisa mau bunuh aku, malah aku yang bunuh dia. Masa? Dengan kekuatanmu bagaimana bisa membunuh Chen Feng? Dia pemahat segel tingkat 2. Aku sedang naik rumah segel tingkat 2. Secepat ini naik ke tingkat 2. Kecepatan naik level seperti ini. Luar biasa sekali. Begini, Ninyu, kau tenang saja. Urusan ini serahkan padaku. Kau punya medali laut biru, tak akan ada masalah besar. Baik, terima kasih kepalaku. Lupa bawa kunci. Liu Hike. Aku Ninyu, bukakan pintunya. Sebentar. Pintu rumahmu kualitasnya jelek. Kapan kau pulang? Kau terobosan? Dalam waktu singkat terobosan berturut-turut. Meski ada cukup bahan cetakan, tubuh pemahat segel biasa tak akan kuat. Orang ini hebat juga. Jangan alasan pembicaraan. Kamu sudah tinggal di sini cukup lama. Kapan mau pergi? Kakak tega ya aku pergi? Kakak memang tega kamu pergi. Saya bosan terus. Kamu jahat sekali. Besar sekali. Ada apa ini? Apa ini? Aura ini tidak beres. Aura ini aneh sekali. Seperti ritual jahat. Ritual jahat? Maksudnya? Sepertinya ritual pemanggilan dari Wu Jiao. Berani sekali bertindak cangkrangan. Wu Jiao sudah gila ya? Kalau memang Wu Jiao, ayo kita lihat. Dewa Iblis yang agung. Wu Jiao adalah pengikut paling setia. Hancurkan semua yang ada di sini. Kembalikan dunia ke kekacauan.
Datang. Pergilah. Balas dendam untuk anakku. Hancurkan tempat ini. Buat semua orang ikut terkubur bersama anakku. Pemimpin Shen dari cabang kota Jumin. Apa yang kamu lakukan? Yang mulia uskup jubah merah. Apa tidak jelas apa yang aku lakukan? Sudahlah. Meski kali ini kamu bertindak sendiri, tapi Wu Zujiao sudah lama tidak beraksi besar. Saatnya teror turun lagi. Buat dunia takut pada keberadaan Agung. Ayo! Teror turun sepenuhnya. Hapus segalanya di dunia ini. Ciptakan dunia baru. Datang. Keberadaan yang agung. Hancurkan segalanya di sini. Buat semua manusia menjadi santapan dalam ketakutan. Ada serangan monster. Tolong! Ini monster iblis. Gawat. Ini monster iblis level tinggi. Kota Jiumin bisa hancur. Kepala keluarga Shen, ini perbuatanmu. Bukankah sudah jelas? Hancurlah. Seluruh kota Jiumin akan hancur. Kamu anggota Wuzu Jiao. Kenapa kamu lakukan ini? Aku pemimpin cabang Wuzu Jiao di sini. Anakku Shen Jian mati. Aku mau semua orang ikut terkubur. Terutama si bangsat Ningyu itu. Ibu! Aku mau ibu! Cepat! Hentikan, selamatkan orang. Tidak baik. Selesai. Terlambat. Adik kecil, jangan takut. Sudah aman. Itu Ningyu. Ningyu menyelamatkan anak itu. Dasar bangsat. Kamu berani datang. Bagus. Aku tidak perlu cari kamu. Keluar Shen. Kamu pantas mati. Tangkap dia. Kalian pikir bisa lawan aku? Dia bermutasi. Memang brengsek Wuzu Jiao. Kalian semua harus mati. Sialan. Setelah berubah jadi monster, kepala Shen jadi lebih kuat. Bangsat, aku bunuh kamu duluan. Bentuk dewa. Sekarang aku sekuat pengguna segel level 4. Mau lawan aku pakai apa? Kepala Shen, jangan sombong. Komandan Hu akhirnya datang. Hu Sangdao, kamu datang terus kenapa? Kamu tetap mati. Baju batu. Mati. Hebat sekali. Segel batu Komandan Hu sangat kuat. Kepala Shen, kamu penuh dosa. Hari ini basmi kamu. Bunuh aku? Kalian mimpi. Bunuh dia. Bunuh semua. Komandan Hu, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Harus hentikan monster raksasa ini. Kalau tidak, kota Jiumin akan hancur. Banyak korban jiwa. Hentikan. Mimpi kali kau. Pergi. Hancurkan semua yang ada di depan. Hubungi markas, minta militer kirim orang. Monster ini bukan tandingan kita. Sudah dihubungi. Orang militer baru bisa tiba 1 jam lagi. Apa? 1 jam. Tempat ini sudah rata dengan tanah. Gilas bocah Ningyu itu jadi bubur untukku. Baik. Tidak baik. Cepat minggir. Ini. Monster tingkat ini terlalu kuat. Kekuatannya setara dengan pencetak segel tingkat 5 ke atas. Mati. Habis sudah. Tidak bisa menghindar. Itu Liu Yike. Ini. Gila. Dari mana cewek ini dapat tenaga sebesar itu? Kau yang jaga anaknya. Gilas mereka. Kebetulan kau datang pas aku lagi kuat banget beberapa hari ini. Hah? Apa? Sejak kapan kota tua punya ahli sekuat ini? Mengerikan. Gadis kecil ini sampai bisa memukul mundur monsternya. Aku lagi bingung mau lampiaskan tenaga ini kemana. Data gue pas banget.
Dekaku. Seru. Gadis kecil, jangan pikir kau bisa kalahkan monster tak terkalahkan. Terlalu naif. Gilas dia. Sial, teragaku tertekan. Saya nggak hampir mengsal gua tai, Pak. Gadis itu pun bukan tanding Anya lagi. Dari mana bawa ini? Hancurkan! Hancurkan semuanya! Tidak ada cara lain. Hanya bisa taruh mati-matian. Kau yang biar ya. Aku bantu dia. Gimana? Masih sanggup lawan? Sanggup sih sanggup. Tapi sepertinya bukan tandingan monster besar ini. Kau sanggup, cukup. Sekarang aku serang dulu. Lalu kau keluarkan jurus terkuatmu. Oke. Kecewa banget sama aku. Langsung setuju aja. Bukan percaya sama kau. Lagian kau duluan yang serang. Kalau kau mati, aku kabur. Mulai. Bocah ini malah maju sendiri. Bukan keinginannya. Biarkan dia mati. Mingyu, awas! Bentuk iblis. Hai kelemahan. Apa? Kekuatan apa ini? Liu Yike. Cepat. Siap. Tayokan. Cepat pulih. Mati. Monsternya sampai meledak. Dua anak muda menyelamatkan seluruh kota tua. Kalau tidak lihat langsung, aku tidak akan percaya. Kenapa bisa begini? Monster tak terkalahkanku mana mungkin mati begitu saja. Kalau keluar ke Shen, kau juga tidak bisa kebun. Akhirnya selesai. Tidak kusangka sekte tanpa suku bisa panggil monster sekuat ini. Kalau bukan karena Liu Hige, aku sendiri tidak mungkin bisa lawan. Kekuatan. Harus terus tingkatkan kekuatan. Mingyu dan gadis ini. Kalian berdua menyelamatkan kota tua. Hebat kalian. Ini akan dilaporkan ke aliansi. Musuh ketaatan untuk kalian berdua. Tidak usah. Aku cuma lewat. Bantu sekalian. Masa bisa begitu? Ini jasa besar. Harus diperjuangkan untuk kalian. Sungguh tidak usah. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Kalau ketahuan aku ke kota tua, bisa dikurung setahun tidak boleh keluar. Tunggu, Kenapa? Nggak rela aku pergi? aku belum bayar sewa kamar. Cuma bercanda. Kali ini kamu yang makan aku. Aku udah hutang budi padamu. Hutang budi ini bisa untuk minta apapun? Yang aku mampu, semua bisa. Kalau begitu kasih rumahmu ke aku. Ingat ya, mulai sekarang aku pemilik rumahmu. Kamu tinggal di rumahku. Aku bisa minta sewanya kapan saja. Pantas ada kamu Liu Yike. Aku ngomong kebanyakan. Ternyata sudah selesai. Sepertinya kita nggak perlu turun tangan. Gadis itu nggak sederhana. Ning Yu bikin aku kaget lagi. Perlu diselidiki asal-usul Liu Yike itu? Tidak perlu. Kerjakan tugas kita saja. Ikuti jejaknya. Bersihkan semua markas sekte di sekitar. Baik. Generasi muda sekarang makin banyak. Makin hebat. Mungkin perubahan umat manusia dimulai dari generasi mereka. Bagus sekali. Kita yang sudah tua bisa lebih santai. Istirahat sebentar. Mingyu, aku mewakili aliansi memberikanmu medali laut biru perak. Untuk menghargai jasamu 3 hari lalu di kota lama. Amar Huang. Nggak sangka penghargaan ini cepat turun. Masalah kali ini terlalu besar. Jenderal Hu memakai jalur khusus. Lagi pula kamu sudah dapat medali laut biru perunggu. Jadi nggak perlu diperiksa lagi. Amar Huang, soal aku membunuh Chen Feng dulu, aliansi bilang apa? Tenang saja. Medali laut biru perak cukup untuk menutupi masalah Chen Feng. Lagi pula itu karena kamu membela diri. Penerima medali laut biru perak biasanya dirahasiakan. Jadi kali ini nggak ada upacara. Ningyu, jangan dipikirkan. Paman Huang, aku mengerti. Dan juga, ujian akhir sebentar lagi. Semua siswa lagi latihan terakhir. Kamu mau ikut latihan juga?
Latihan di mana? Wilayah iblis Gunung Barat. Tempat itu dikuasai ras lain, dan kekuatan mereka biasa saja. Cocok untuk latihan siswa akademi menengah. Banyak siswa dari provinsi lain juga datang latihan. Baik, aku mau tingkatkan kekuatan sebelum ujian. Ini untukmu. Jimat? Ini jimat teleportasi. Hadiah dari akademi untukmu. Kalau ada bahaya, langsung teleport ke camp militer Gunung Barat. Jadi aku tenang kalau kamu pergi. Terima kasih, Mahua. Gak sangka ramai banget di sini. Ada siswa dari akademi lain selain 3 akademi besar. Pasti dari provinsi lain. Kurang 1 orang. Cari ahli segel tipe bertahan. Kalau ada langsung berangkat. Aku kurang penyerang. Kalau mau langsung jalan. Sebelum berangkat, kamu tunggu cerita soal wilayah iblis Gunung Barat. Aku sendirian masuk ke sana kayaknya nggak masalah. Teman, tunggu dulu. Teman, di depan sudah masuk wilayah iblis. Nggak boleh jalan lagi. Kamu ahli segel tipe apa? Tipe apa? Kayaknya tipe penyerang. Pas banget. Kita kurang penyerang cadangan. Gabung dengan tim kita. Gabung dengan kalian? Anak muda, kamu beruntung. Kita tim terkenal dari provinsi sebelah. Banyak orang minta gabung dengan kita. Kalau bukan karena buru-buru, kamu nggak mungkin bisa masuk tim kita. Nggak mungkin. Maaf, aku nggak mau gabungin. Kalau kamu sudah setuju, kasih datamu. Apa? Kamu bilang apa? Kamu nggak mau gabung? Kalau nggak ada urusan lain, aku masuk duluan. Tunggu. Anak muda, aku ajak gabung tanpa menghargaimu. Kamu masuk sendirian pasti mati. Aku kasih kesempatan terakhir. Gabung dengan kita. Aku kan bukan bapakmu. Nggak perlu balik sama aku. Tapi mati. Belum ada yang berani menolak Ani. Anak ini nggak tahu diri. Habisi dia. Aduh. Masuk dulu baru bicara. Bunuh monster ini langsung dapat energi segel. Tapi energi segini jauh lebih sedikit dari dana yang bisa disalin. Ada gerakan di sana. Anak itu di sana. Ayo, ke sana. Walaupun monster di area luar biasanya lemah, ternyata jauh lebih lemah dari yang kukira. Kalau begitu, Aku belum kena. benar itu anak itu. Sedang dikejar binatang naikmu. Payah sekali. Dia pahakmu saja kat sawan. Masa berani menolak kami? Ini namanya orang bodoh yang gak sadar diri. Kita ke sana urus mayatnya. Sekalian habisi binatang penggali gunung ini. Coba kulihat anak itu mati belum. Ini? Gimana ini? Semua binatang penggali gunung mati. Jangan-jangan anak itu yang bunuh sendirian. Gak mungkin. Nggak peduli kalian mau apa di sini. Aku ingin kalian, dianya gara sama aku. Berani sekali kau bicara kayak gitu sama kami. Darahku langsung naik. Jangan emosi dulu. Ceritahu dulu kekuatan asli anak ini. Menurut Paman Huang, ini adalah runtuhan naga angin. Katanya ada sisa jiwa naga sejati di sini. Orang biasa nggak tahu. Tapi bisa bangunin atau nggak butuh keberuntungan. Sisa jiwa itu nggak selalu muncul. Keluar. Anak ini lagi ngapain? Nggak jelas. Nggak ngerti. Kalau mau bangunin sisa jiwa itu, makin besar keributan makin bagus. Ternyata Abah berburu monster tikus ini. Tapi monster tikus ini yang paling lemah di sini. Buat apa bunuh mereka? Jangan bunuh dulu beberapa tikus ini. Main-main dulu sama mereka. Anak ini memang payah. Masa dikejar monster tikus paling lemah? Kita terlalu menghargai dia. Kalau begitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau udah ajar dia pelajaran. Siapa yang ganggu tidurku? Ini suara sisa jiwa naga angin. Datang. Kenapa? Ada apa? Kok tiba-tiba gempa bumi? Akhirnya keluar. Ini ternyata bos tersembunyi. Jangan bohong, rebut monsternya. Semua yang kulihat hanyalah debu. Serang!
Hari ini bakal kaya. Dasar bajingan mau curi monster. Anak muda, sebaiknya kau minggir. Jangan halangi kami. Manusia bodoh. Apa? Dia angin yang kuat. Serang itu hampir bunuh aku. Kok bos ini bisa sekuat ini? Tempat pulang tolo. Lemkan bayan. Manusia lemah, ganggu tidurku harus bayar harga. Lari. Berhenti. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Aku ini nggak ada. Dah, ini. Kau cari mati. Merasa hebat ya? Apa? Pergi sana. Tidak. Tolong aku. Apa? Anak muda, kau berani bunuh orang. Sekelompok sampah. Kali mau runusan? Rebut sepuasnya. Kau pun pada ini. Nggak ada yang bisa pergi. Cepat pergi. Naga angin mau sang lagi. Bunuh dia, langsung kabur. Balik ke sana. Sialan. Kok anak ini kuat banget. Satu lagi mati. Bocah, minggir kau. Mau membunuh kita semua ya? Bodoh. Kalian harus bayar untuk perbuatan kalian. Angin belum angin, jangan habis telat. Kau tahu apa yang kau bilang? Negara ini sekarang dengan ahli tidak ingat tidak ke atas. Mana mungkin kita bisa mengalahkannya? Bukan hanya kita. Tidak ada siswa akademi menengah yang bisa mengalahkannya. Naga bos ini bukan untuk siswa akademi menengah. Terbang. Dia mau apa? Manusia lemah, bodoh dan konyol. Dia mau melawan naga angin sendirian. Bedanya apa dengan bunuh diri? Mati saja. Semoga naga angin memuluhnya. Wujud dewa. Kekuatan 10 kali lipat. Konyol. Kau berani menyerang duluan. Apa yang aku lihat? Ini. Manusia, kau bisa menggoyahkan aku. Menggoyahkan kau itu apa? Hari ini kau berapa untuk mengalahkan kau? Gemah angin. Mati. Harus bunuh bocah ini. Kenapa dia sekuat ini? Pecah. Bocah, kau masih terlalu mentah. Itu senjata. Kena. Bocah ini selamat. Kau tak akan bisa lolos dari kematian. Ini akibat dari ketidaktahuan yang menantang aku. Kau senang terlalu cepat. Kau tidak mati? Serangan sekecil ini. Cuma buat pijat otot aku saja. Luar biasa. Apa ini monster? Dia bertempur imbang dengan naga angin. Aku pikir aku sudah kuat. Ternyata masih ada yang lebih kuat. Kita biasa. Manusia, kau tidak bisa membunuh aku. Aku juga tidak bisa membunuh kau. Bagaimana kalau kita berhenti? Sebabnya aku tidak bisa membunuh kau. Ini baru permulaan. Sudah cukup. Kecepatan naga angin ini menurun. Sekarang aku bisa membunuh dia dalam sepesan. Apa? Turun kau. Lihat ini. Kau menghina aku. Jatuh. Bocah ini monster beneran. Dia mengalahkan naga angin. Bocah. Meski kau punya kekuatan besar dan bisa menekan aku, tapi untuk melukai aku, mustahil. Kau keras kepala juga ya? Serangan aura jahat. Aku akui kau bisa melukai aku, tapi untuk membunuh aku, mustahil. Serangan seperti ini cuma bisa bikin aku luka ringan. Kau memang kepala batu ya? Wujud iblis. Laku 10 kali. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan aku hilang begitu banyak? Sekarang, masih pikir kau tidak bisa mati? Bocah. Meski kau bisa membunuh aku, tapi kau tidak bisa memaksa aku menundukkan kepala bangsawan naga aku. Kalau begitu aku potong kepala bangsawan kau. Tunggu. Bisa tidak jangan bunuh aku? Aku harus bunuh kau untuk dari hal. Aku bersedia jadi jimat di kaki kau. Aku tidak butuh jimat. Jangan lihat aku sekarang kalah sama kau. Itu karena aku cuma punya sepersemilir kekuatan tubuh asli aku. Aku hanya jiwa tersisa saja. Jiwa tersisa aku yang lain terjebak di berbagai tempat di dunia ini.
Kalau kau temukan mereka dan buat kami menyatu, kekuatan aku akan terus bertambah. Baiklah, aku memang terlalu baik hati. Itu betul kau. Mengaku tuan. Nama aku Minyu. Dengan sumpah bangsa naga aku dengan sukarela mengakui manusia Ningyu sebagai tuan. Selamanya tidak akan mengkhianati. Inilah yang aku tunggu. Kau urus jiwa tersisa negara angin ini paling dapat beberapa bahan cepat. Tapi kau bikin dia membuat. Di masa depan ada kesempatan dapat negara raksasa yang tak terkalahkan. Bos, aku akan kasih tahu lokasi jiwa tersisa aku yang lain. Kakak, bukannya kamu harus panggil aku tuan? Panggil tuan terlalu kaku. Kakak lebih akrab. Aku mau ikut kakak berperang kemana-mana, taklukkan dunia. Terserah kamu. Kami tidak tahu diri. Kami salah. Jangan bunuh kami. Kak, aku tidak luka ya. Karena kakak tadi bilang kakak baik hati. Jawaban salah. Kamu ya aku nggak pada. Belum aku malah menghina kakak. Mau otori tangan kakak. Lihat Shao sudah hati. Berikutnya dia. Mau nasitian batang kamu. Tidak ada gunanya terus 10 orang di sini. Tadinya monster decision sudah hampir habis diburu. Bunuh satu monster dapat sangat sedikit barang cetakan. Kangen banget sama Paman An. Andai dia kembalikan 420 lubang cetakan yang dia utang ke aku. Keluar dulu aja. Sebelum ujian besar ras manusia, kumpulkan 10 jenis darah rasalan itu yang paling penting. Bisa dapat satu kemampuan Dewa Iblis. Sudah di depan. Ratusan tahun, Akademi Tinggi nomor 1 Modu tidak berubah. Hari ini ambil kembali barang aku. Akademi Modu katanya penuh jagoan. Keamanan ketat. Lucu sekali. Paman An gampang banget masuk diam-diam. Benarkah? Siapa? Anak muda, kamu siapa? Aku siapa tidak penting. Yang penting kamu datang ke Akademi Modu Curi Barang. Berani amat kamu? Omong kosong. Paman An ambil barang sendiri. Jangan sok ikut campur. Aku penjaga tempat ini. Urusan ini pasti aku urus. Jangan salahkan Paman An kalau kamu dihajar. Masih mau lawan? Dasar anak setan. Tunggu saja kamu. Kekuatan Paman An belum pulih sepenuhnya. Aku akan kembali. Semua yang bisa dibeli di kota Jiungin sudah kubeli. Cuma dapat 4 ini sudah kami rasain. Ditambah yang kudapat dari wanita ular kaki. Aku punya cuma 5 jenis. Ternyata darah murni rasain lebih susah dicari dari perkiraan aku. Tanya Paman Huang. Lihat tidak dekat nih. Mingyu. Seluruh akademi cuma punya 2 jenis darah murni rasa ini. Ambil saja semua. Terima kasih, Paman Huang. Mingyu, Paman Huang harus ingatkan kamu. Darah murni ras lain memang bisa bantu latihan. Tapi tidak boleh sembarangan pakai. Bisa hilang akal. Setahuku, anggota kultus Huzu sering minum darah murni ras lain. Sampai kacau pikirannya. Paman Huang tenang. Aku tidak akan sembarangan. Paman Huang, tahu tidak di mana lagi bisa cari darah murni ras lain? Cuma di pusat latihan kekuatan cetakan. Banyak murid pakai darah murni ras lain waktu latihan. Setiap jenis darah murni ras lain punya fungsi beda. Bisa kuatkan tubuh, tingkatkan hasil latihan. Jadi banyak pusat latihan kekuatan cetakan simpan darah murni ras lain. Mingyu, bantau dong. Aku ada urusan sama kamu. Aku bukan ada urusan sama kamu. Kamu tuduhan. Janji sama aku. Waktu ujian besar ras manusia raih juara nasional. Permintaannya terlalu tinggi. Juara nasional bisa diraih gitu aja. Kamu tidak tahu ya pusat latihan kita sekarang laris banget? Yang mau latihan di sini sampai nanti. Semua gara-gara kamu. Peranku sebesar itu? Lebih besar dari perkiraanmu. Waktu kamu raih juara pertama 3 akademi, seluruh kota sudah tahu. Itu bikin pusat latihan kita laris. Belakangan banyak yang cerita. Kamu ikut samakan kota Jiumin. Bikin kita makin laris luar biasa. Aku mau perluas pusat latihan. Ternyata Abe yang dari soal penyelamatan kota Jiumin. Kayaknya ini tidak bisa disembunyikan. Kultus Wuzu mungkin sudah tahu. Aku bicara jujur ya. Rencana aku sekarang adalah membuka pusat latihan dini di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia.
Dan dasar rencana itu adalah kamu jadi juara nasional. Baiklah. Aku usahakan. Ini untukmu. Buat apa? Ini bagi hasil untuk bulan ini. Sebanyak ini. Ini bang perlahan. Nanti bakal makin banyak. Kalau begitu, aku jadi semangat. Juara nasional ini, aku raih buat kamu. Ya ampun, ada lo, tahu saya aku. Aga adalah murni ras kuno di sini. Ada sih beberapa, tidak banyak. Cuma beberapa jenis dan kalian yang kucuk 4 tubuh. Ambil angka. Aku cek dia, aku kan dia. Setuju nih sudah aku loh. Akhirnya lengkap. Selanjutnya, membuka gerbang dewa. Perempuan sudah mengerti. Buka gerbang dewa. Terbuka. Gerbang iblis setiap dapat kemampuan harus bayar harga. Entah gerbang dewa ada syarat lain atau tidak. Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali benisan? Dan semuanya makam para dewa. Makam dewa air. Betul nisan dewa air ada di sini. Berarti para dewa sudah punah. Tapi kenapa batu nisan mereka muncul di sini? Kenapa aku bisa buka gerbang dewa? Kenapa aku bisa dapat lambang dewa iblis? Apa arti keberadaanku bagi mereka? Apa yang terjadi? Batu nisannya bersinar. Pengembara, kau datang. Batu nisan dewa air mengeluarkan suara. Memanggilku pengembara. Aku sisa kesadaran dewa air. Ternyata benar dewa air dari zaman kuno. Para dewa ini adalah legenda dari masa lampau. Kira berulang tidak lagi manfaat diri. Ternyata semua mati di sini. Apakah kau mau mendapat kemampuan lambang eksklusif dewa air? Kalau tidak bayar harga besar, aku mau. Dunia ini ikuti hukum tukar yang setara. Semua yang adalah apa yang bayar. Semua yang dibayar adalah hasil. Wah, lagi-lagi kata-kata ini. Sama persis dengan di gerbang iblis. Bilang saja apa yang harus kutukar. Balaslah dendamku. Dewa air, kau terlalu menganggap aku hebat. Yang bisa jadi musuhmu. Pasti petarung kelas penghancur dunia. Dengan kemampuanku mana mungkin balas dendam untukmu? Ini bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau tidak bisa, kontrak kita tidak akan berlaku. Selamat dalam jangkauan kemampuanku. Tetaplah tensiku sebagai bosnya. Aku udah balas dendam Dewa air. Bagus. Kau cerdas anak muda. Semoga kau bisa. Sudahlah. Tidak usah banyak bicara. Terimalah teknik dewa lambangmu. Ini teknik dewa eksklusif diri Nabila. Bocah, kau belum bisa keluarkan kekuatan penuh teknik dewa. Tapi kau bisa pakai versi kecilnya. Sepertinya ini teknik pemulihan darah. Aku bisa rasakan sangat kuat. Saat dewa air masih hidup, aku hampir tidak bisa mati. Dengan kemampuan pemulihan darah terbesar, tidak ada yang bisa membunuhku. Lalu masalahnya, kau mati bagaimana? Jangan pedulikan detail itu. Setelah serap teknik dewa, kau dapat satu kesempatan bangkit dengan darah penuh. Selama tidak mati dan masih ada napas, bisa pulih 100% di tempat. Pulih 100%? Bahkan kalau dikebiri, ini kemampuan luar biasa. Hebat. Hebat sekali.